Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Memento Book Review. Dan kali ini saya akan beralih ke penulis Jepang lagi ya. Kalau dulu saya pernah membahas tentang tulisan-tulisan Yasunari Kawabata, saat ini saya membahas tulisan karya Kenzaburo Oe. Bagaimana jadinya jika sebuah desa yang terpencil yang sebenarnya tidak tersentuh oleh perang tiba-tiba mendapatkan seorang tawanan dari tentara musuh? Drama seperti apa yang akan terjadi? Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita ulas yuk. Nah, buku ini, atau mungkin lebih tepat saya sebut sebagai cerpen ini ya, pertama kali diterbitkan tahun 1958 dan dianugerahi penghargaan Akutagawa yang bergengsi di Jepang. Yang saya miliki ini adalah terbitan buku kata tahun 2022. Cetakan pertama di bulan Maret. Kisah pada buku ini secara singkat adalah menceritakan tentara Amerika kulit hitam yang dijadikan tawanan perang di desa terpencil di Jepang. Dia berinteraksi dengan anak-anak di sana. Kenzaburo Oe mengidentifikasikan figur anak-anak ini hingga di beberapa novela selanjutnya ya sebagai bagian dari arketip dewa anak atau child god dari teori Carl Gustav Jung, dengan ciri-ciri hermafrodisme, kekebalan, dan asosiasi antara awal dan akhir. Sehingga kacamata anak-anak yang digunakan dalam buku ini terasa sangat pas. Cerita ini juga pernah difilmkan dengan judul The Catch pada tahun 1961. Dan saya sendiri tidak kaget jika cerpen ini beberapa kali diangkat sebagai film di tahun-tahun yang lain. Buku ini tipis sekali ya, hanya terdiri dari 76 halaman. Sedangkan ceritanya sendiri juga baru dimulai di halaman 5, sehingga efektif hanya ada 71 halaman. Ceritanya mengisahkan tentang tentara Amerika kulit hitam yang pesawatnya jatuh di hutan. Dia kemudian diamankan oleh para penduduk desa sebagai tangkapan. Desa ini cukup terpencil, yang sebenarnya tidak terdampak langsung oleh Perang Dunia II. Ia terdampaknya hanya bahwa pemuda-pemuda di dalam desa itu pergi ke garis depan. Semua anak-anak di desa akhirnya melihat tangkapan orang kulit hitam ini sebagai sebuah tontonan, karena mereka baru kali ini berkesempatan melihat orang kulit hitam secara langsung dari dekat. Anak kecil yang jadi tokoh utama dalam cerita ini tinggal di loteng gudang tempat orang kulit hitam ini disekap. Jadi interaksi antara mereka pun terbangun, seperti si anak memberi makan tawanan ini 2 kali sehari dan lain-lain. Ketika si tokoh utama dan ayahnya pergi ke kota untuk melaporkan tangkapan ini, hasilnya tidak pasti. Penduduk desa akhirnya diharuskan untuk memelihara tawanan kulit hitam tersebut untuk sementara waktu sampai keputusan dari prefektur resmi diberikan. Lama-kelamaan ikatan antara tentara kulit hitam dan anak-anak desa ini pun terjalin. Gaya bahasa yang bisa saya bahas di sini adalah terjemahannya ya, bukan dari bahasa Jepang asli atau dari bahasa Inggrisnya. Tetapi kalau dari buku ini saja, kesan anak-anaknya terasa sangat dapat. Kepolosan dan kesederhanaan dalam menceritakannya ini terasa sangat mengena. Meskipun ada beberapa bagian yang menurut saya menggunakan perumpamaan yang agak terlalu dewasa begitu ya, dan vulgar untuk ukuran anak-anak. Tapi bisa jadi kiasan seperti itu biasa diungkapkan di Jepang sana, saya kurang tahu. Tapi untuk pikiran saya itu terasa terlalu vulgar dari kacamata seorang anak-anak. Jadi bisa dibilang cerita ini mentah, tidak terlalu difilter dan terasa jujur. Sehingga mungkin agak-agak mengejutkan jika kita mengharapkan cerita yang benar-benar polos atau menghangatkan hati khas anak-anak begitu ya. Sudut pandang dalam novel ini adalah orang pertama, dan hal ini bagus sekali karena kekuatan dari buku ini sendiri adalah bagaimana kita bisa melihat perang dari kacamata anak kecil. Kita tahu perang itu mengerikan, kita tahu perang itu terlihat seperti mimpi buruk atau neraka yang muncul di dunia. Tapi bagaimana jika perang itu ternyata sampai di desa terpencil, pada jiwa anak-anak yang seharusnya tak ternoda? Buku ini berusaha menghadirkan hal tersebut dan menurut saya sangat baik. Penokohan dalam buku ini biasanya disampaikan lewat tindakan dan kata-kata, dan ternyata tidak ada nama tokoh dalam buku ini. Semuanya disampaikan dengan julukan atau peran saja, seperti ayah yang pendiam, kepala desa, wanita dari toko kelontong, dan si sumbing yang sok berkuasa.
Rasanya enak karena penokohannya jadi terasa mengalir dan kita ikut menjadi warga di desa tersebut. Tokohnya juga tidak terlalu banyak sehingga kita tidak akan bingung sama sekali dengan nama-nama Jepang dan lain sebagainya. Untuk kelebihan dan kekurangan, beberapa kelebihan buku ini salah satunya ya adalah ketipisannya, tipis dan murah, dan saya menyelesaikannya dalam sekali duduk. Jadi cocok sekali jika kita ingin membaca karya berkualitas tapi tidak terlalu panjang. Selain itu, kejadian-kejadian dalam buku ini pun mengalir sekali dan enak untuk diikuti. Sampai pada bagian endingnya yang terasa tak terhindarkan dan mengandung makna dalam. Kekurangan buku ini kalau saya boleh mewakili adalah pada 1-2 kejadian yang terasa terlalu seksual atau vulgar. Sehingga mungkin mengejutkan bagi orang yang mengharapkan kepolosan dalam cerita ini cuman karena tokohnya anak-anak. Untuk harga sendiri, saya membeli buku ini di Togamas pada bulan April 2025 dengan harga 40.800. Ketika itu mendapatkan diskon. Tapi saya cari di web Togamas maupun Gramedia tidak ada. Di marketplace pun agak sulit mencarinya. Jadi saya pikir mungkin tidak banyak dicetak atau malah sudah habis terjual. Kesimpulannya, buku ini cocok sekali untuk teman-teman yang ingin membaca buku berkualitas tapi pendek. Dari pengalaman sederhana, kita bisa melihat sisi lain dari perang yang sampai sekarang mempengaruhi kehidupan desa dan kepolosan anak-anak. Demikian review tangkapan kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Gimana nih menurut kalian? Apa yang akan terjadi jika sekiranya tentara Belanda misalnya menjadi tangkapan di desa kecil di Indonesia? Apakah kita akan mendapatkan cerita yang menggurus moral seperti ini? Jika kalian suka pembahasan buku yang mendalam seperti ini, jangan lupa like dan share ke teman pembaca kalian. Di video selanjutnya, saya akan mengulas buku yang menceritakan tentang perjuangan mewujudkan mimpi di tengah depresi besar Amerika bersama tokoh yang memiliki keterbatasan mental. Menarik sekali kan? Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Kalian juga bisa request buku apa yang ingin saya ulas selanjutnya dan support channel ini lewat link yang ada di deskripsi. Follow juga Instagram @memento.bookreview buat konten kepenulisan dan sneak peek video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.